Keberhasilan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeni sungguh dirasa adalah hal yang sangat positif. Sebab semua tahu kalau ini pemain emang sejak lama diinginkan publik tanah air. Dan Ole sendiri mengaku udah sangat gak sabar untuk segera debut bersama tim Garuda. Nah, sesaat setelah disumpah, Ole sendiri mengatakan sesuatu yang membuat media Inggris menotisnya. Sebab sebelum ini pun ucapan Ole dalam wawancara bersama Oxford Mail cukup menyita perhatian media setempat. Meskipun begitu, sejatinya kita juga masih butuh sosok penyerang lainnya, mengingat akan sangat riskan bila cuma bergantung pada Ole seorang. Sebenarnya ada Mauro yang semua tahu, berkasnya masih diusahakan clear tepat waktu. Akan tetapi, ada satu nama yang kembali mencuat, yaitu Dean Zandbergen, penyerang 23 tahun yang baru aja pindah ke VVV Venlo. Tentu saja mengetahui semakin banyak pemain diaspora yang merapat ke Indonesia membuat para tetangga makin jengah. Seperti Vietnam yang benar-benar meradang karena makin kesini, manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora kok seperti makin gak terbendung. Sebab kalau ini terus terjadi, Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang udah gak seharusnya berada di level ASEAN. Ole Romeni, pemain A1 ini memang diharapkan bisa menjadi tumpuan utama lini serang timnas Indonesia. Yap, Ole dianggap oleh publik tanah air sebagai jawaban dari seretnya gol yang ada. Dan lancarnya proses sumpah WNI dari sang pemain pastinya disambut lega. Nah, Ole sendiri mengaku sangat tidak sabar buat bisa segera main untuk Indonesia. Yang mana ia berjanji akan memberikan semua yang ia bisa untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia. Tentu saja ucapan ini seketika langsung dinotis oleh media di Inggris. Sebab sebelum ini pun, dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara besar seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia, yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat. Sebab harus diakui, kalau atmosfer supporter Indonesia, khususnya timnas, ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal dunia, tapi itu masih sesuatu yang bisa kuberikan kembali padanya. Sekali lagi, saya tidak sabar menantikan itu. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar dan sepak bola sangat besar di sana. Ini sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal, dan itu sungguh sulit dipercaya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan, tegas penyerang 24 tahun tersebut. Saya mulai bermaraku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yap, harus diakui bergabungnya Ole sedikit banyak pasti akan memberikan nilai tambah. Akan tetapi kita juga nggak boleh menapik fakta jika sekarang performa Ole di klub sedang struggling. Di FC Utrecht, Ole cuma bisa mencetak 3 gol dari 32 pertandingan. Dan di Oxford sendiri, ia masih berjuang untuk bisa merebut posisi inti di tim. Nah, memang harus diakui sih, selama di Utrecht, salah satu penyebab mengapa produktivitasnya menurun, selain cedera, adalah karena ia selalu ditempatkan di posisi sebelah kanan. Memang ia bisa bermain di sana, tapi untuk mencapai kualitas maksimal, jelas itu sulit. Bukan melebih-lebihkan, karena ketika Ole dimainkan sebagai nomor 9 ataupun winger kiri, produktivitasnya bisa dibilang jauh lebih baik. Saat ia masih di NEC Nijmegen, Ole mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu masa terbaiknya tentu saja saat tampil sebagai nomor 9 di FC Emmen. Di sana ia mampu mengemas 14 gol dan 5 assist dari 51 penampilan. Di Utrecht saya memainkan hampir semuanya di sayap kanan. Itu bukan posisi ideal saya, tetapi saya juga bisa bermain di sayap kanan dan masuk ke dalam kotak dan menjadi berbahaya. Ada 4 posisi yang bisa saya mainkan, tetapi saya lebih suka segitiga di sebelah kiri, tengah, dan striker. Dimanapun pelatih membutuhkan saya akan berada di sana. Ucap Ole dikutip dari Oxford Mail.
setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, teruskan undangan. Sementara itu meskipun udah dapat Ole, akan tetapi kita juga nggak bisa menapik kalau sejatinya kita masih butuh sosok pemain depan lainnya. Sebab akan sangat riskan jika kita hanya bergantung pada Ole. Karena dalam sepak bola segala hal bisa terjadi, walaupun kita pastinya berharap yang bagus-bagus terus. Memang perihal pemain depan masih ada sosok Mauro Zalstra yang berkasnya sedang dikebut clear tepat waktu. Namun ada satu nama yang dulu pernah terlupakan di era STY, yakni Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun yang punya garis keturunan dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Yap, Dean sendiri baru aja memastikan join ke klub divisi 2 Belanda, VVV Venlo. Dan sebagai penyerang muda, ia terbilang oke, entah dari sisi atribut bermain ataupun produktivitas. Yap, saat masih berseragam Sparta Rotterdam U21, Dean mampu mengemas 5 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan. Sempat berlabuh ke tim divisi 4, TOGB Berkel, dan mengemas 19 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan. Dean mampu bermain bagus dengan mengemas 3 gol dan 3 assist dari 25 pertandingan bersama FC Dordrecht sebelum akhirnya per 4 Februari lalu ia resmi join ke VVV Venlo. Yap, terhitung sepanjang karirnya di berbagai klub, Dean udah mencetak 27 gol dan 12 assist dari 97 pertandingan. Memang secara produktivitas ia masih tergolong biasa aja, apalagi perolehan terbanyaknya ketika main di divisi 4. Namun yang paling penting di sini adalah atribut bermainnya. Yap, Dean adalah tipe penyerang defensive forward, yang mana artinya dia adalah modelan striker modern yang juga sangat aktif turun ke bawah. Selain itu, ia juga lihai bermain sebagai false nine serta cukup jago dalam memberi assist. Dan sejatinya, tipe striker seperti ini yang juga dibutuhkan Indonesia, mengingat Rafael Strijk sendiri walaupun jago soal buka ruang dan narik lawan, tapi fair aja, faktanya ia masih kurang dalam hal finishing. Apalagi sekarang Rafa sejak Piala AFF beneran jadi camat di Brisbane, Liga Australia yang bahkan sama Liga Thailand peringkatnya masih kalah. Sedangkan Dean, walaupun lebih banyak berkutat di divisi 2, tapi menit bermainnya tetap terjaga karena ia dipercaya tampil sebagai pemain reguler. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu... Di sisi lain, melihat sikon yang ada, terutama terkait fakta dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang merapat ke Indonesia, membuat para tetangga makin jengah. Seperti Vietnam yang benar-benar meradang, karena makin kesini, manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora kok seperti makin gak bisa terbendung. Sebab kalau ini terus terjadi, Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang udah gak seharusnya berada di level ASEAN. Dan menurut media Sohu.vn, keberhasilan PSSI menaturalisasi Ole Rummenigge dianggap adalah sebuah keuntungan besar, yang mana itu bisa semakin membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia jadi lebih terbuka. Indonesia naturalisasi lagi bintang asal Belanda, kagetkan dunia? Dengan faktor baru Ole Rummenigge, sepak bola Indonesia semakin berpeluang meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan hal ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, tulis media tersebut. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Dan gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan.
Yap, terlepas dari apapun, yang terpenting saat ini khususnya bagi pemain adalah gimana caranya bisa perform di klub masing-masing. Dan mudah-mudahan pemain-pemain yang belum join bisa letdown join. Karena selain bulan Maret besok, masih ada banyak pertandingan yang akan dilakoni Indonesia. Walaupun ya gitu, fokus utamanya tetap di round 3 ini dulu, kan gitu. Dah pokoknya kita tunggu aja. Toh sebenarnya, di atas kertas, secara kualitas materi pemain kita tuh bahkan lebih mentereng loh dari Australia sekalipun. Bayangin aja, Chases, Michelle Kers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangun mainnya di liga ternama Eropa. Belum lagi Kevin Dix yang udah punya pengalaman di level Liga Champions, serta musim depan akan main di Bundesliga. Dan walaupun Ole Rummenigge mainnya hanya di Championship, tapi level persaingan Liga Inggris itu beda. Ya intinya, kalau tim Garuda ini full team, harusnya kita pede buat melawan siapapun. Ingat ya, pede, bukan pasti menang. So mudah-mudahan, 2 pertandingan di bulan Maret benar-benar bisa kita maksimalkan. Agar di bulan Juni nanti, kita bermain dengan motivasi berkali-kali lipat, apalagi jika peluang ke Piala Dunia ibarat kata, tinggal buka pintu, dah masuk gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam doa kita selalu berserah. Satu